Selamat malam Tante Oke, berhubung kita sekarang presentasinya malam-malam, kita dari kelompok yang meneliti subculture komunitas buku. Ada saya Michelle. Saya Loviel. Saya Maria. Joseph. Terus ada saya Vincentius Krishna. Iya, kita sekarang mau mempresentasikan hasil survei kami terhadap komunitas buku Cozy Corner Book Club. Oke, kita share screen dulu. Oke. Nah, berikut. Jadi Cozy Corner Book Club ini adalah komunitas buku bahasa Inggris. Dia base-nya di Bandung. About Cozy Corner Book Club sendiri, jadi Cozy Corner Book Club ini berdiri bulan Agustus 2019, jadi dari tahun lalu, jadi udah setahun lebih. Pendirinya sendiri adalah KDP. KDP ini adalah book reviewer penerbit buku Periplus, jadi penerbit buku Periplus yang di Bandung dan yang di Jogja. Jadi KDP sama kawan-kawan ini membangun komunitas CCBC ini. Awal berdirinya karena mereka ingin membangun komunitas membaca khususnya buku bahasa Inggris supaya mereka bisa belajar dan bertumbuh bersama. Mereka melihat membaca buku bahasa Inggris ini kurang sehingga mereka mau meningkatkan kerajinan mereka untuk membaca buku bahasa Inggris gitu, sehingga dibuat komunitas ini untuk mereka bisa saling berbagi dan sharing. Nah, untuk nama Cozy Corner sendiri diambil agar dapat menjadi pojok atau sudut baca yang nyaman, hangat, dan juga menyenangkan. Untuk promosinya sendiri, mereka menggunakan 2 sosial media. Yang pertama itu Instagram, bisa dilihat di akunnya cozycorner.bdg, dan juga di WhatsApp. Jadi untuk diskusi, mereka diskusinya via WhatsApp. Berikut ini hasil survei kami. Kami menggunakan kuesioner dan juga wawancara via Zoom untuk anggota yang berpartisipasi, namanya ada di sini. Kemudian untuk data demografinya, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, usianya mayoritas di atas 20 tahun, bahkan kebanyakan di atas 30 tahun. Domisilinya dari berbagai kota, namun mayoritasnya di Bandung. Keduanya itu di Jakarta. Agamanya ada Islam dan Kristen. Pekerjaannya mayoritas masih mahasiswa, ada juga yang pelajar, kemudian ada juga pengajar. Pengajarnya ini guru dan juga dosen. Untuk pendidikan akhir, mayoritas S1 dan S2, bahkan ada yang S2 profesi. Untuk status, ada yang sudah menikah, ada juga yang belum menikah. Penghasilan mayoritas di atas 1 juta, bahkan sebagian besar di atas 3 juta sebulan. Untuk tempat tinggal, rata-rata mereka tinggal di rumah orang tua, tapi ada juga yang sudah mempunyai rumah pribadi. Berikutnya, ini ada activities. Jadi dari lifestyle-nya kami simpulkan bahwa mayoritas anggota komunitas ini lebih suka diam di rumah saja gitu, dan memang kebanyakan kalangan menengah ke atas. Orangnya terplanning dan lebih suka traveling atau ke kafe daripada ke mall. Hobi mereka membaca buku. Kemudian untuk files-nya sendiri mereka innovators, thinkers, dan juga makers. Mayoritasnya adalah orang yang introvert, jadi memang sendiri ya, senang sendiri. Rutinitasnya sehari-hari mereka bekerja, kalau yang pelajar atau mahasiswa ya kuliah. Kemudian ada juga beberapa mengurus rumah karena memang ibu rumah tangga, dan mereka dalam sehari wajib membaca buku 1-3 jam sehari. Biasanya dilakukannya setelah beraktivitas atau sebelum tidur. Untuk interest-nya, dari kendaraan sendiri, mereka semua beranggapan sama, naik apa saja yang penting sampai tujuan, jadi mereka nggak peduli harus brand-nya bagaimana atau tampilan kendaraannya seperti apa. Untuk makanan, rata-rata sukanya Indonesian food. Kemudian untuk minuman, air mineral, susu, teh, dan kopi. Untuk sosial media, dari banyak sosial media sebenarnya yang ditanyakan, ada 4 tertinggi. Yang pertama itu Instagram, yang kedua WhatsApp, terus Facebook, terus ada Line. Untuk gadget sendiri, paling banyak menggunakan Samsung, kedua tertinggi itu Xiaomi, kemudian ada Oppo dan Apple. Ketertarikan mereka sendiri tentunya pada buku, karena komunitas buku sehari-hari juga memang mereka pegang buku gitu. Jadi ya buku yang utama. Kedua ada musik, karena memang mereka juga bilang sambil baca buku ya sambil dengerin musik. Terus ada film dan juga olahraga.
Platform streaming yang mereka gunakan ini sama rata YouTube dan Instagram. Jadi kedua platform ini memang sering digunakan. Berikutnya, ini ada opini mereka terhadap kegiatan membaca. Menurut mereka, kegiatan membaca itu penting, bahkan beberapa beranggapan memang sangat penting untuk dilakukan. Mereka beranggapan bahwa selain untuk menambah wawasan, membaca juga dapat membuat diri jadi lebih rileks. Makanya kebanyakan mereka lakuin kegiatan membacanya itu setelah beraktivitas atau sebelum tidur, gitu. Karena menurut mereka bisa lebih tenang kalau membaca buku. Kegiatan membaca juga dapat melatih literasi atau gaya bahasa. Kalau dari hasil wawancara dengan Kang Agi, beliau bilang, kelihatan loh orang yang suka baca sama yang enggak. Kelihatan dari cara mereka komunikasi, cara mereka berbicara, dari gaya bahasanya. Kemudian kami juga menanyakan tempat yang nyaman untuk mereka biasa membaca. Menurut mereka, situasi dan suasana yang tenang adalah tempat yang paling tepat untuk membaca. Yang penting nggak berisik. Jadi di mana aja boleh, yang penting nggak berisik, suasananya tenang. Tapi ada juga yang beranggapan saya butuh tempat yang berisik seperti di kafe, karena katanya untuk dapat inspirasi. Kemudian kami juga menanyakan pendapat mereka tentang peran laki-laki dan perempuan, gender roles. Yang pertanyaan pertama itu pendapat atau pandangan Anda terhadap perbedaan gender. Kemudian ada yang beranggapan bahwa gender is irrelevant di saat sekarang ini, jadi memang ada yang beranggapannya apa ya? Mereka itu sama aja, jadi laki-laki dan perempuan ya sama aja gitu, sederajat. Tapi ada juga yang beranggapannya beda. Ada yang ya kalau laki-laki tanggung jawabnya A, kalau perempuan tanggung jawabnya B. Gitu. Laki-laki nggak boleh cerewet, kalau perempuan ya memang cerewet kayak gitu. Tapi ada juga yang berpendapat hal tersebut hanyalah konstruk sosial, karena menurut saya pada akhirnya predisposisi yang dimiliki oleh seseorang dibentuk dari individual tersebut. Jadi ya kalau mau terlihat laki-laki ya dari individualnya, laki-laki nggak gitu. Kalau perempuan ya bagaimana? Terlihat dari individunya masing-masing. Berikutnya pertanyaannya, pendapat atau pandangan Anda terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Nah ini yang tadi ya, roles laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa memang roles ini terlihat dari pembagian kerja. Oh iya, kalau laki-laki memang cari nafkah. Kalau perempuan ya mau cari nafkah silahkan bekerja, atau kalau umumnya ya diam di rumah gitu, jaga rumah, jadi ibu rumah tangga. Tapi ada juga yang beranggapan laki-laki dan perempuan itu harus sederajat, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, apakah Anda pernah menemukan kasus diskriminasi gender di sekitar Anda dan bagaimana Anda menyikapinya? Sebagian besar bilang tidak dan belum pernah. Sebagian juga bilang mereka pernah dan bahkan banyak terjadi kasus seperti ini. Namun karena banyaknya kasus ini sehingga mereka jadi cuek. Ya, saking banyaknya, ya udah biasa. Jadi mereka cuek untuk menanggapinya. Tapi ada juga yang katanya pernah berusaha untuk mengajak berdiskusi, namun tidak dijelaskan bagaimana cara mereka berdiskusinya. Berikutnya ini dari unit budayanya. Unit budayanya untuk normanya sendiri, mereka tidak pelit informasi. Jadi memang dalam komunitas ini mereka saling berbagi ilmu, saling sharing juga, terutama rekomendasi buku, apalagi buku bahasa Inggris ya. Mereka saling sharing, saling tukeran juga. Kemudian untuk aturan, sebenarnya tidak ada aturan yang tertulis, jadi tidak ada kontrak yang tertulis harus seperti ini. Jadi memang komunitas ini pembawaannya masih santai gitu. Nilai yang tertanam itu saling menghormati, kemudian sopan satu sama lain, dan juga mau belajar. Berikutnya kepercayaan. Ada satu kalimat yang diambil dari Mbak Nana Najwa Shihab. Jadi cukup satu buku yang bisa membuat kita jatuh cinta untuk membaca. Gitu. Jadi Kang Agi sendiri salah satu founder dari komunitas buku ini, ya percaya gitu. Jadi untuk mencintai kegiatan membaca nggak perlu banyak buku, cukup satu buku gitu. Kita jatuh cinta, maka dari itu ya seterusnya kita akan membaca. Berikutnya ada adat. Jadi adat ini memang dari awal komunitas ini dibentuk. Kalau misalkan ada member yang mau join, itu mereka harus ikutan meet up dulu. Karena mereka kan setiap bulannya ada meet up, jadi mereka harus daftar untuk ikut meet up juga. Meet up-nya harus daftar, kemudian nanti di meet up itu akan ditanyakan berminat nggak untuk join ke grup WA gitu. Ya dalam arti kalau udah joinnya harus komitmen gitu, aktif, diskusi, sharing. Baru nanti diundang ke grup WA. Kemudian untuk ritual sendiri, ini adalah rutinitas komunitas ini ya. Jadi setiap bulannya itu mereka mengadakan meet up.
Dan biasanya tuh temanya juga berbeda-beda setiap bulan. Kalau misalkan offline, mereka juga pindah-pindah tempat. Misalnya, meetup yang pertama di sini, meetup yang kedua di mana, gitu. Cuman karena ini online, jadi mereka sekarang melakukan meetupnya itu via Zoom. Bahkan kadang mereka juga ngadain lomba, terus bagi-bagi giveaway, gitu. Kadang juga ada nobar, cuman nggak terlalu sering, lebih sering meetup sih. Untuk artefak sendiri, mereka nggak ada merchandise, jadi nggak ada yang merchandise buatan sendiri. Gitu. Kalaupun mereka kasih giveaway-nya memang sudah barang yang sudah ada, gitu. Terus berikutnya, ini kita cari iklan TVC-nya itu dari produk Book of the Month. Ini iklannya. It was thick. And you liked it? Loved it. Once I got started, I could not stop. And you do this once a month? Sometimes more. I'd like to try it. I usually do it when my boyfriend is asleep. Wow. It's satisfied thousands of women. Book of the month. Into it. Book of the Month. Want Can't Put It Down reads? Choose yours at bookofthemonth.com. Iya. Nah, jadi kenapa kami pilih iklan ini? Karena tadi lifestyle-nya memang membaca buku gitu, dan rata-rata usianya juga memang sudah dewasa, dan rata-rata juga ibu-ibu gitu. Jadi cocok gitu dari iklan ini sama ke lifestyle-nya orang-orang dalam komunitas ini. Untuk type of message-nya, itu konotasi. Kenapa? Karena pesan yang disampaikan dalam iklan bersifat tidak langsung. Dalam iklan tersebut dideskripsikan, it was thick, once I got started, I could not stop. I usually do it when my boyfriend is asleep. Sometimes more than once a month. It satisfies thousands of women. Jika kita mendengar deskripsi wanita dalam iklan, benda yang dimaksud itu tidak langsung merujuk kepada produk, ya, tidak langsung merujuk kepada buku gitu, kesannya ambigu. Jadi membuat penonton itu berpikir ini mereka lagi ngomongin apa ya? Ternyata yang membuat wanita tersebut susah berhenti adalah membaca buku dari Book of the Month gitu. Buku ini yang memuaskan hati wanita tersebut gitu, dan bisa dilakukan lebih dari sekali dalam sebulan. Jadi kesannya itu konotasi, tidak bersifat langsung. Berikutnya ini ada ikon visualnya, ada wanita, meja, kursi, cangkir, tanaman, tas, buku, dan juga jendela. Bisa dilihat dari gambarnya. Oke, berikutnya ini indeks. Yang pertama, wanita dengan kemeja biru mengangkat dan menurunkan kantung teh ke dalam cangkir merupakan indeks ia sedang menyeduh teh. Bisa dilihat dari gambar yang ini. Berikutnya, mata wanita berbaju hijau yang terbuka lebar dan tersenyum merupakan indeks dari perasaan puas terhadap benda yang sedang dideskripsikan. Bisa dilihat dari gambar-gambar di bawah ini. Dari ekspresinya. Puas dengan produk, sambil dia mendeskripsikan semangat gitu. Sedangkan alis wanita lainnya yang mengernyit merupakan indeks bahwa mereka sedang menyimak dan penasaran dengan penjelasan wanita berbaju hijau. Bisa dilihat dari gambar di atas yang pertama. Mereka fokus mendengarkan penasaran. Kemudian yang terakhir, para wanita di video memakai baju dan aksesoris, berupa kalung, cincin, gelang, dan mereka juga berpenampilan baik. Ini merupakan indeks bahwa mereka merupakan wanita yang memiliki sumber daya yang cukup tinggi. Oke, berikutnya ini ada simbol. Simbol visualnya ada gambar kecil di pojok kanan atas setiap buku. Dan ini tuh disepakati sebagai logo Book of the Month. Kalau bisa dilihat di pojok kanan atas, ini ada logo Book of the Month. Memang background warnanya itu disesuaikan dengan cover buku. Berikutnya ikon dalam audio. Yang pertama itu suara dering telepon kantor. Jadi kalau kita dengerin suaranya, oh ya ini suara dering telepon. Yang berikutnya itu suara wanita berbicara. Ketika kita mendengarkan iklannya, oh ya kita tahu yang berbicara ini seorang wanita. Berikutnya suara gesekan kertas. Ketika kita mendengarkan, kita tahu bahwa itu adalah kertas yang sedang dibuka. Berikutnya ini indeks audionya. Yang pertama itu suara dering telepon kantor merupakan indeks bahwa mereka sedang ada di kafeteria kantor. Dan berikutnya, intonasi, volume, dan nada si wanita berbaju hijau ketika mendeskripsikan sesuatu itu merupakan indeks bahwa sesuatu itu adalah rahasia penting. Di sini kan produknya buku. Jadi kalau misalnya kita dengerin suaranya, kita bisa lihat gitu dari ekspresi dari nada, dari intonasi dia berbicara, kesannya tuh si buku ini tuh penting gitu. Kayak rahasia gitu dari nada dan intonasi bicaranya.
Berikutnya teknis penyajian visual. Teknis penyajian visualnya ini berupa parodi. Mengapa kita memilih parodi? Karena iklan buku dari Book of the Month ini mengambil referensi visual dari film The Mean Girls, di mana dalam scene-nya terdapat 4 orang yang terlihat sedang bergosip, 4 perempuan ya tentunya sama, dengan 1 orang yang memimpin topik. Jadi 1 orang ini dominan, kemudian ditanggapi oleh teman-teman lainnya, sama seperti pada iklan Book of the Month. Having lunch with the plastics was like leaving the actual world and entering Girl World. And Girl World had a lot of rules. You can't wear a tank top 2 days in a row, and you can only wear your hair in a ponytail once a week. So I guess you picked today. Oh, and we only wear jeans or track pants on Fridays. Now, if you break any of these rules, you can't sit with us at lunch. Well, I mean, not. Jadi ini singkat aja. Jadi sama seperti iklan Book of the Month, dalam satu meja ada 4 wanita, mereka sedang berbincang, kemudian satunya tampak dominan dan mereka berempat juga terlihat dari wanita yang berstatus sosial tinggi, seperti itu. Berikutnya. Having lunch with the Oke, ini mitos yang terkandung dalam iklan tersebut. Kami menyimpulkan dari 2 kalimat ini. Yang pertama itu, once I got started, I could not stop. Jadi sekali saya memulai membaca buku, saya tidak bisa berhenti alias ketagihan. Yang kalimat keduanya, it satisfied thousands of women. Artinya hal ini memuaskan ribuan wanita, atau ya, memuaskan wanita-wanita. Mitos yang ingin disampaikan dalam iklan adalah buku dapat memberikan kepuasan bagi para wanita. Mitosnya itu ya. Berikutnya simulakra dan hiperrealitas. Simulakranya pada iklan bentuk percakapannya ini meniru perbincangan wanita saat bergosip. Isi pembicaraannya berhubungan dengan buku, tetapi dikemas dalam bentuk pembicaraan seperti hubungan pria dan wanita yang tadi kesannya ambigu gitu. Padahal sebenarnya sedang mendeskripsikan sebuah buku. Padahal di dunia nyata ketika seseorang membicarakan buku ya langsung to the point saja, judulnya apa, isinya apa gitu. Nggak menimbulkan kesan ambigu. Kemudian hiperrealitasnya, membaca buku Book of the Month seolah dapat dipercaya bisa membuat banyak wanita merasa puas. Ya, pada kenyataannya tidak semua wanita puas dengan sekadar membaca. Hanya yang memang gemar membaca yang merasa puas dengan membaca. Berikutnya ini iklan posternya dari brand FT Weekend. Oke, bisa dilihat di sini ada posternya Life Arts Culture, Read Beyond the Expected. Jadi type of message di sini sama konotasi karena yang bisa kita lihat ilmu kehidupan, seni dan budaya ya life, arts and culture dapat didapatkan dari dalam buku. Membaca dapat membangun wawasan seseorang. Karena itu ya kita harus rajin membaca buku. Kalau kita membaca buku kadang apa yang kita dapat itu lebih dari yang kita harapkan gitu. Mendapat lebih banyak informasi, lebih banyak wawasan gitu selain dari kesenangan informasi dalam buku itu sendiri. Berikutnya ada ikonnya itu wanita dan buku. Kemudian untuk simbolnya ada logotype di bawah kanan poster, itu disepakati sebagai logo FT Weekend, yang ini di bawah kanan. Kemudian ada indeksnya itu seorang wanita menatap satu pandang dengan mata melebar, tapi tanpa ekspresi. Nah kalau kita lihat ini menandakan dia sedang fokus. Oke, berikutnya teknis penyajian visual atau bricolage. Teknis penyajian visualnya adalah bricolage. Nah, penyajian visual secara bricolage ini adalah pemanfaatan objek di sekitar tanpa mempedulikan fungsi aslinya. Kenapa kita pilih ini? Oke, ini ada contoh ads. Ini dari iklan Heinz. Ini merupakan referensi elemen visual print ad FT Weekend. Jadi kita anggapnya ya ini ya. Mereka mirip, di mana kedua poster ini sama-sama menggabungkan 2 objek berbeda dan salah satu objeknya merupakan elemen penyusun objek lainnya. Dalam poster Heinz, seolah menceritakan bahwa sausnya tercipta dari buah tomat. Nah ini, dari buah-buah tomat. Sementara dalam poster FT Weekend, kita bisa melihat bahwa wawasan seorang itu terbentuk dari ilmu yang dia dapat dari membaca. Jadi kalau kita lihat posternya, jadi buku-buku ini membangun si perempuan gitu. Sementara yang ini buah tomat ini membangun si produk Heinz ini gitu. Berikutnya ini mitos yang terkandung dalam iklannya, membaca banyak buku dapat membangun seseorang untuk memiliki pengetahuan lebih tentang hidup, seni dan budaya.
Untuk simulakra dan hiperrealitas, simulakranya wanita terbentuk dari tumpukan buku, seakan buku adalah bagian dari sel tubuh pembangun dirinya. Padahal kenyataannya, tumpukan buku hanyalah benda mati, dan manusia adalah makhluk hidup. Jadi manusia dan buku adalah dua hal yang berbeda. Hiperrealitasnya, poster wanita yang bersatu dengan tumpukan buku merupakan digital imaging dengan teknologi editing Photoshop. Hal ini membuat banyak asumsi bahwa ilmu seseorang didapatkan hanya dari banyak membaca buku. Padahal kenyataannya, zaman sekarang, kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja, apalagi dengan perkembangan teknologi. Jadi nggak cuma dari buku aja. Nah, sekian Tante Oke. Terima kasih. Berikut presentasi dari kami. Oke, dan untuk lampirannya nanti bisa dilihat di video lampiran berikut bukti-buktinya semua. Terima kasih Tante, selamat malam. Terima kasih Tante.